Rahayu teman-teman semua, merdeka. Terutama merdeka dari belenggu para ulama yang memperkosa akal pikiran umatnya. Teman-teman semua, beberapa hari yang lalu ada sosok tokoh yang amat hebat yang mampu menciptakan peradaban di Indramayu sebagai pusatnya pendidikan toleransi, yaitu Syekh Al-Zaitun, Syekh Raden Panji Gumilang. Nah, beliau mengajarkan kepada kita ya, untuk mengenal salam dari beberapa agama. Bahkan hingga beliau berani menyanyikan Hafenus Salam alaihim. Subhanallah. Ini adalah sosok tokoh yang progresif, yang moderat, yang bahkan keimanannya bukan kaleng-kaleng kalau bagi saya. Karena kalau sosok yang sebelah itu takut imannya tercemari akibat salam lintas agama, kan gitu. Kalau Syekh Panji Gumilang tidak, ya, tidak takut. Karena Syekh Panji Gumilang mempunyai dasar hukum yang kuat bahwa salam itu adalah bagian daripada muamalah. Tidak ada pelarangan yang khusus yang mengharamkan untuk mengucapkan salam dalam beberapa bahasa daerah. Contoh, salam alaihim adalah dalam bahasa Ibrani. Tidak khos, tidak khusus dalam ajaran agama Yahudi. Tetapi karena negara kita, ya, umat kita terlalu benci dengan Yahudi, sehingga muncul ungkapan kepada Syekh Panji Gumilang yang bagi saya tidak pantas diucapkan oleh umat Islam. Ingat, ucapan seperti itu akan kembali kepada yang membuatnya. Nah, teman-teman semua, pada pembahasan ini saya akan membandingkan ya Syekh Panji Gumilang dengan MUI dalam menjalankan keagamaan dan dalam menjalankan ukhuwah basariyah. Kita berbicara ukhuwah basariyah lah, tidak bicara ukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah basariyah ini yang amat penting. Sebelum kita ukhuwah Islamiyah, kita pandang dulu orang lain sebagai manusia. Sebagai manusia maka wajib bersaudara. Maka namanya ukhuwah basariyah. Kan begitu. Ini tidak. Persaudaraan hanya dibatasi dengan agama. Ini maunya apa? Kok ada kelompok ulama yang begitu? Nah, teman-teman semua, pada video sebelumnya saya sudah jelaskan di Quran surah Al-Mumtahanah, Allah tidak pernah melarang kita berbuat baik kepada orang di luar Islam. Dan inilah yang dijalankan oleh Syekh Panji Gumilang. Sehingga beliau dengan berani menyampaikan, menyatakan sebagaimana salam alaihim kepada umat agama lain. Ini sungguh pembelajaran toleransi yang amat tinggi daripada Syekh Panji Gumilang. Beda dengan kelompok ulama tadi, hanya jual-jual slogan, ya. Oh, toleransi, toleransi. Tapi nanti ada yang udah toleransi dibilang melanggar batas, kebablasan. Itulah orang-orang ya yang ngakunya beriman, cuman bisanya ngomong tapi nggak ada buktinya. Kemudian teman-teman, saya melihat adanya dilematis ya dari pihak MUI ini. Saya melihat adanya sekat pemisah antara MUI dengan Syekh Panji Gumilang. Sekat yang memisahkan itu adalah suatu pemahaman interpretasi kepada ayat Al-Quran. Syekh Panji Gumilang mendudukkan ayat Al-Quran sebagai ayat yang suci, ya, ayat yang tinggi, yang dimana hukum-hukum wajib sesuai dengan Al-Quran dan hukum di bawahnya baik hadis, ijma, qiyas tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Kan begitu. Itu yang dipandang oleh Syekh Panji Gumilang dalam melakukan ijtihad hukum. Tapi mohon maaf ketika MUI melihat Al-Quran, ini hanya dijadikan sebagai sekunder. Ya, jadikan sekunder walaupun mereka kutip ayatnya, tetapi penafsirannya tidak sesuai dengan Al-Quran itu sendiri. Inilah yang menjadikan pembedaan antara Syekh Panji Gumilang dengan MUI. Oleh karena itu, yang seharusnya disebut sebagai ulama, ya, yang seharusnya diikuti oleh umat adalah Syekh Panji Gumilang. Karena beliau melihat, menghukumi sesuai dengan Al-Quran dan diselaraskan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga timbullah kehidupan yang majemuk, yang makmur,
bahkan hingga mampu membuat ketahanan pangan. Itulah Syekh Panji Gumilang. Sebenarnya Syekh Panji Gumilang tanpa membahas hal-hal yang seperti ini akan tetap maju pondok pesantrennya Al Zaitun itu. Tapi kenapa Syekh Panji Gumilang membahas hal-hal yang dasar dalam Islam sehingga dikriminalisasi oleh kelompok ulama tersebut? Karena Syekh Panji Gumilang tidak mau umat Islam ini senantiasa seakan-akan ikut jalan lurus, tapi nyatanya belok-belok jalan itu. Jalan lurus dalam artian ikut ulama dia aja, ulama mazhab dia, tidak ikut sesuai dengan anjuran Al-Quran. Kan begitu. Bahkan kan sudah saya jelaskan di Quran surah Al-Furqan bahwa Rasulullah ini mengeluh kepada Tuhan, ya Allah, umatku meninggalkan Al-Quran, dan itulah yang terjadi teman-teman saat ini. Umat meninggalkan Al-Quran, Al-Quran dinomorduakan, yang dipegang hanya perkataan ulama, tafsir, yang bahkan tafsir ini tidak pernah suci. Ya, kenapa tidak pernah suci? Karena ulama tidak sampai ke dalam tahap maksum. Mereka berdosa, mereka manusia. Oke? Nah, oleh karena itu Syekh Panji Gumilang mengajak kembali kepada Al-Quran. Jika kita melaksanakan Al-Quran secara jelas, secara utuh dan menyeluruh, maka kita akan tahu bagaimana kehidupan itu seharusnya. Loh, kenapa bisa begitu? Karena Al-Quran tidak pernah memberikan hukum-hukum yang khusus. Tetapi Al-Quran hanya memberikan dasar-dasar hukum, prinsip hukum yang tidak mungkin berubah. Contoh prinsip dasar yang diajarkan dalam Islam adalah syura yang pertama. Bahwa dalam menjalankan pemerintahan, roda kepemimpinan itu harus dengan musyawarah. Jadi dalam Islam tuh nggak pernah dikenal tuh mau negara itu khilafah, ya. Dikarenakan Syekh Panji Gumilang memahami Al-Quran, beliau bahkan menyanyikan dengan sukacita mengajarkan kepada santrinya lagu Indonesia Raya 3 stanza. Bahkan beliau dengan berani menyatakan Indonesia adalah tanah suci untuk kita. Gitu loh, ya teman-teman semua. Loh, kenapa Syekh Panji Gumilang bisa demikian? Karena beliau memahami isi Al-Quran. Masa negara Indonesia mau dianggap sebagai negara togut? Sebagian orang-orang para teroris itu kan sebagai negara kafir, sehingga dibuatlah hukum-hukum Islam, fatwa-fatwa. Kan begitu sebenarnya. Kenapa ada fatwa? Kan karena beranggapan bahwa negara kita tidak mencukupi, tidak merangkul umat Islam, sehingga dibuatlah produk-produk fatwa. Kan gitu aja. Padahal hukum yang telah ada ya di dalam negara kita itu sudah cukup sebenarnya. Memakai fatwa sebagai produk hukum, mana pengadilan syariahnya? Kan nggak pernah ada. Lah wong pengadilan agama aja cuma pakai kompilasi hukum Islam kok. Ada. Itu juga nggak pernah berubah-berubah. Padahal permasalahan juga sering berubah. Tapi fikihnya itu aja yang dipakai di pengadilan agama. Kompilasi. Aduh, ya Allah, ya Allah. Inilah suatu paham di umat sekarang yang memandang negaranya tidak sesuai syariat, sehingga banyak kelompok-kelompok Islam yang menciptakan, membuat produk hukum sendiri yang berbahaya. Oleh karena itu, saya sampaikan pada konten sebelumnya bahwa intelijen negara seharusnya berhati-hati dengan organisasi masyarakat keagamaan yang dia dapat mengeluarkan produk hukum. Harus hati-hati, ya. Bahaya mereka bisa mengeluarkan produk hukum yang bahkan mengalahkan undang-undang itu sendiri. Bisa mengintervensi. Ngeri sekali. Nah, kemudian dalam keberagaman agama, Syekh Panji Gumilang juga berpedoman tentang tadi. Al-Mumtahanah ayat 8. Kita nggak pernah dilarang oleh Tuhan untuk berbuat baik kepada orang di luar Islam. Ya, selama dia tidak memerangi kita. Artinya dalam keadaan yang damai, rukun, tentram, bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita wajib berbuat adil. Kenapa saya bilang wajib? Karena di akhir ayat, Tuhan menyampaikan dia menyukai orang-orang yang berbuat adil. Oleh karena itu, maka kita wajib berbuat adil kepada orang di luar agama Islam. Salah satunya menyampaikan salam kepada mereka.
dan juga yang telah diajarkan oleh para pejabat kita, menyampaikan salam lintas agama. Itu kan yang baik. Kenapa lintas agama? Karena agar dirangkul semua umat beragama ini tidak merasa terpisahkan, kan begitu. Ya, tidak merasa dianaktirikan karena menteri agama, ya, ketua menterinya hanya orang Islam, kan biasanya gitu. Ketua menteri agama hanya orang Islam aja. Sehingga salam lintas agama diperlukan. Itu loh teman-teman semua. Tapi mohon maaf, terlalu banyak umat beragama yang bagi saya terlalu picik dalam melihat, dan juga imannya hanya sebatas kerupuk. Kena angin, kena air, melempem. Bahkan dalam hatinya itu ada penyakit. Bukan keimanan di hati mereka, tapi penyakit. Penyakit iri dan dengki melihat orang di luar Islam. Kok bisa? Ya karena orang di luar Islam sudah sukses, sudah berjaya dengan ilmu pengetahuannya, sedangkan umat Islam masih berkelahi masalah hal-hal yang furu'iyah. Gak ada habisnya. Makanya gak heran semakin terbelakang. Oleh karena itu ketika mereka melihat Syekh Panji Gumilang sudah sukses membangun peradaban, membangun ketahanan pangan, mereka ngiri. Lah kok bisa ini orang? Kan gitu bahasa mereka. Di luar organisasi kita kok bisa dia mendirikan swasembada pangan yang lebih tinggi. Ada perkebunan, bahkan mampu membuat suatu galangan kapal untuk menangkap hasil ikan. Di pondok-pondok yang lain, golongan mereka itu nggak pernah ada seperti itu. Walaupun ada pantai di dekat pondok, itu cuma biasanya buat tirakat, buat nyari ilmu laduni, kan gitu. Tapi bukan untuk mencari kehidupan, untuk mencari rezeki, bukan. Tapi untuk cari ilmu laduni biasanya, kan gitu. Inilah orang-orang yang tidak memahami daripada isi dan kandungan Al-Quran, ya. Menjadikan Al-Quran sebagai nomor 2. Yang paling pertama dipegang adalah perkataan ulamanya. Bahkan ketika Syekh Panji Gumilang menyampaikan jawaban pleido yang amat bagus berdasarkan Al-Quran, tetap mereka dengan congkaknya menolak. Kan begitu. Bahkan hakim pun gak berani sama mereka. Nanti kalau diputus bebas, aduh, difatwain neraka antara aku. Kan gitu dia. Jadi mereka gak berani. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, mari kita beragama dengan sadar. Jangan lagi beragama seperti ini, jangan. Beragama dengan sadar. Makanya kita tetap sampaikan merdeka senantiasa, ya. Dalam artian merdeka ruh, merdeka fikir, dan merdeka ilmu. Terutama merdeka dari belenggu para pembuka agama. Dan juga ketika kemarin MUI memfatwakan haram salam lintas agama, saya menganjurkan kepada seluruh umat, seluruh masyarakat untuk menyampaikan salam dengan bahasa daerah, tidak perlu berbahasa Arab, ya. Salam dengan bahasa daerah, tidak perlu berbahasa Arab. Kalau orang Jawa rahayu, Sunda sampurasun, udah gitu aja, ngapain? Nanti kalau pakai lintas agama dikiranya penistaan, penodaan agama, mending salam budaya aja, ya kan? Kalau orang Batak Horas, itu aja udah. Ternyata budaya lebih tinggi daripada agama. Kan gitu intinya kan. Budaya ternyata memiliki nilai kemanusiaan yang amat tinggi daripada agama. Ya. Rahayu untuk teman-teman semua. Merdeka.